Ramai-ramai lapor Pak Menteri, sejumlah kanal pengaduan dibuka untuk menerima laporan masyarakat. Mulai dari masalah pupuk di kalangan petani, pegawai pemerintahan nakal, hingga pencemaran lingkungan hidup. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp bernama Lapor Pak Amran. Saluran pengaduan ini dibuka untuk menerima laporan petani terkait masalah krusial di sektor pertanian. Layanan ditangani langsung oleh Menteri Pertanian bersama tim pengawasan Kementan. Petani bisa langsung menyampaikan di nomor WhatsApp 0823 1110 9390. Pengaduan yang akan ditangani diantaranya terkait kelangkaan atau penjeleman pupuk, dugaan praktik mafia dan korupsi, kemudian masalah traktor dan alat pertanian, penipuan jual beli alat pertanian, pupuk palsu, dan segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa lebih dulu meluncurkan kanal pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Tujuannya untuk menindaklanjuti aduan terkait layanan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta dugaan perilaku pegawai yang tidak profesional. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email agar dapat segera ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq juga membuka layanan pengaduan terkait lingkungan hidup melalui aplikasi WhatsApp dan website resmi Kementerian Lingkungan Hidup. Masyarakat bisa mengadukan masalah pencemaran, limbah, atau pelanggaran hukum lingkungan. Semoga saja layanan pengaduan ini bukan hanya formalitas semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan cepat dan juga tepat. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan produksi pertaniannya, salah satunya dengan menggunakan artificial intelligence untuk mencapai swasembada pangan. Dalam gelaran acara yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target pemerintahannya di Indonesia. Pengentasan kemiskinan hingga swasembada pangan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Salah satunya dengan penggunaan AI dan teknologi tinggi di bidang pertanian. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech precision farming and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the history of independent Indonesia. Dalam acara ini, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah kepala negara seperti Presiden China Xi Jinping. Tak hanya itu, sejumlah kerjasama antar negara pun berhasil dicapai, salah satunya dengan Selandia Baru. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pendidikan. Salah satunya dengan meminta guru-guru dari Selandia Baru untuk mengajar bahasa Inggris bagi pekerja Indonesia yang mau keluar negeri. Wamenkes Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono ungkap kini masyarakat bisa cek kesehatan gratis kapan saja. Kebijakan ini mengganti kebijakan cek kesehatan gratis yang baru bisa dilakukan pada saat masyarakat berulang tahun. Beri edukasi kepada masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatan dan deteksi dini penyakit. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono.
Setelah mendampingi Gibran, Dante mengumumkan kini masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas kapan saja. Tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga hal ini mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaannya ke sekolah, kantor, komunitas, dan tempat ibadah supaya akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante pun menargetkan dalam 5 tahun ke depan, seluruh penduduk Indonesia bisa mendapat layanan cek kesehatan gratis. Pesawat Airbus A400M tiba di Indonesia. Apa saja keunggulannya? Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pemimpin Rakyat. Setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pangkas anggaran daerah, sejumlah kepala daerah harus putar otak untuk kelola anggarannya. Mulai dari maksimalan UMKM hingga membeli kapal untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Meski anggaran sejumlah daerah dipangkas, namun program unggulan Presiden Prabowo tetap berjalan. Di Halmahera Tengah, Maluku Utara, program pemeriksaan kesehatan gratis terus dilaksanakan. Meski anggaran dipangkas hingga 480 miliar rupiah, namun ekonomi Maluku Utara terus tumbuh di atas rata-rata nasional. Dalam usianya yang ke-35, sejumlah capaian telah diraih Halmahera Tengah, mulai dari pendidikan gratis hingga pembangunan 200 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Dengan pengurangan tersebut kami melakukan rasionalisasi. Kami melakukan penajaman terhadap rencana kerja anggaran. Terutama di sektor pendidikan, di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Serta insentif ekonomi lainnya. Jadi kita memperkuat UMKM untuk menumbuhkan bukan besaran uangnya, tapi bagaimana memutarkan uang sehingga berefek terhadap ekonomi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akan fokuskan pengembangan ekonomi di Sabang. Nantinya seluruh kapal yang melintas di Selat Malaka akan diharuskan berlabuh di Sabang. Supaya semua laluan kapal yang ada di Selat Malaka harus mengisi minyak di Sabang. Kalau mereka mengisi minyak di Sabang, otomatis mereka mengisi air. Otomatis mereka membeli barang-barang dapur dan lain sebagainya. Ini satu kemajuan Aceh untuk masa depan. Tidak hanya itu, Aceh akan melepas ketergantungan dengan Sumatera Utara. Bahkan rencananya Aceh akan membeli kapal Roro untuk melayani rute Krueng Goukou yang berada di Aceh Utara ke Penang, Malaysia. Rencana ini dipaparkan Muzakir dalam pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Maliku Saleh. Tim Liputan iNews melaporkan.